Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai siklus air. Sebelum itu, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Nurul Amalia dengan NIM K0112411193. Yang kedua ada Naura Ramadhani Mashkur dengan NIM K0112411194. Yang ketiga ada Anissa Fajria Artanevia dengan NIM K0112411195. Selanjutnya ada yang keempat, saya sendiri Alicia Lemagasa dengan NIM K0112411196. Yang kelima ada Ashifa Reski Meilani dengan NIM K0112411197. Dan yang terakhir ada Alsa Adelia dengan NIM K0112411198. Selanjutnya pada materi kali ini, adapun pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama adalah definisi dari siklus air tersendiri, yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi siklus hidrologi, yang ketiga ada tahapan siklus, yang keempat ada komponen penting, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk pembahasan pertama yaitu definisi dan akan saya serahkan kepada rekan saya yaitu Anissa Fajria. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan definisi siklus air itu sendiri. Siklus air atau siklus hidrologi adalah siklus yang menggambarkan bagaimana air menguap dari permukaan bumi, naik ke atmosfer, mendingin, dan mengembun menjadi hujan atau salju di awan dan jatuh lagi ke permukaan sebagai presipitasi. Dalam sistem ini, energi matahari memiliki peran besar dalam siklus yang terjadi secara terus-menerus. Sekian dari penjelasan dari definisi saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi siklus hidrologi. Kepada rekan saya yaitu Nurul Amalia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air. Yang pertama itu ada sinar matahari. Sinar matahari merupakan faktor utama yang mempengaruhi proses siklus air. Sinar matahari memberikan energi panas pada air laut sehingga menyebabkan penguapan. Penguapan atau evaporasi akibat sinar matahari tersebut terjadi pada permukaan laut, sungai, tanah, serta danau. Yang kedua ada udara. Udara akan bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah dengan tekanan yang rendah, di mana kapasitas udara untuk menahan uap air akan tumbuh seiring dengan kenaikan suhu di sekitar. Yang ketiga adalah ada kelembapan. Kelembapan udara adalah banyaknya uap air yang terkandung dalam massa udara pada saat dan tempat tertentu. Kelembapan udara memiliki peranan penting pada siklus air, yaitu dalam pembentukan awan yang berkaitan dengan kejadian hujan. Kelembapan udara akan berpengaruh terhadap laju penguapan atau transpirasi. Jika kelembapan rendah, maka laju transpirasi akan meningkat dan penyerapan air serta zat-zat mineral juga meningkat. Selanjutnya ada suhu. Suhu merupakan faktor keberadaan jumlah curah hujan, laju penguapan, dan transpirasi untuk memperkirakan distribusi air di bumi. Apabila suhu tinggi, maka molekul dalam suatu zat akan bergerak lebih cepat dan menghasilkan energi kinetik yang lebih tinggi, sehingga menyebabkan evaporasi terjadi lebih cepat. Suhu juga akan berdampak terhadap tingkat saturasi di mana pemadatan akan terjadi jika tekanan uap parsial sama dengan tekanan uap air jernih. Selanjutnya ada kecepatan angin. Kecepatan angin merupakan salah satu unsur cuaca dan iklim. Arah dan kecepatan angin memiliki peranan penting dalam mempengaruhi curah hujan. Kecepatan angin dapat bervariasi dari tenang hingga berkecepatan besar, seperti badai yang tinggi. Makin besar kecepatan angin, maka akan makin cepat pula tingkat evaporasinya. Dan yang terakhir adalah tekanan udara. Tekanan udara di permukaan bumi berbeda-beda, di mana makin tinggi suatu tempat, maka tekanan udaranya akan makin rendah. Garis hayal dalam peta yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai tekanan udara sama disebut isobar. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk penjelasan selanjutnya adalah tahapan siklus dan akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ashifa Reski Meilani dan Alsa Adelia. Namun saya serahkan pertama terlebih dahulu kepada Ashifa Reski Meilani. Kepada Ashifa saya persilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator. Di sini saya akan menjelaskan tahapan siklus yaitu penguapan atau evaporasi, kondensasi, dan air hujan. Penguapan atau evaporasi adalah dalam bentuk penguapan ini terjadilah perubahan air dari bentuk yang awalnya cair menjadi bentuk gas. Ketika matahari memancarkan panasnya menuju bumi, keberadaan air yang ada di sungai, danau, maupun lautan pasti akan menguap menjadi bentuk gas. Molekul-molekul gas tersebut akan menguap sehingga naik menuju atmosfer melalui udara. Yang kedua yaitu kondensasi. Kondensasi adalah suatu proses yang mengubah air dari bentuk gas menjadi bentuk cair. Ketika uap air naik menuju atmosfer, uap air tersebut menjadi lebih dingin dan mengalami perubahan bentuk kembali yakni menjadi tetesan air kecil. Hal tersebut terjadi ketika uap air telah membentuk awan. Tahapan yang selanjutnya yaitu air hujan. Ketika uap air telah membentuk awan, apabila terkena angin, pasti awan tersebut akan terseret mengikuti arus angin. Jika terdapat begitu banyak air yang mengembun, sehingga udara tidak dapat mendukung beratnya, maka air yang ada di awan tersebut akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Namun, tidak semua air di awan tersebut akan jatuh dalam bentuk hujan, sebab bergantung pada suhu udara di wilayah yang bersangkutan. Dapat berupa bentuk cair atau hujan, tetapi dapat juga berupa bentuk padat, misalnya salju, hujan salju, atau hujan es. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk tahapan siklus selanjutnya, saya persilakan kepada Alsa Adelia untuk melanjutkan. Selanjutnya ada tahapan infiltrasi, yang dimana proses ini adalah ketika air dari awan jatuh kembali ke bumi, yang mana pasti sebagian besar jatuh menuju ke tanah dan membasahinya hingga ke dalam tanah. Air-air tersebut kemudian berkumpul di bawah tanah, terutama di lapisan batuan, pasir, atau kerikil yang dapat dinamakan sebagai akuifer alias air tanah. Tanah tersebut nantinya akan merembes hingga ke bagian bawah sungai, sehingga akan memberikan aliran air bahkan setelah hujan berhenti. Air tanah ini sangat dimanfaatkan oleh akar tanaman, terutama dalam proses fotosintesis. Selanjutnya ada tahapan limpasan. Limpasan adalah proses di mana air tidak meresap ke dalam tanah, melainkan mengalir di tanah. Air limpasan ini nantinya akan mengumpul di sungai dan kemudian mengalir menuju ke sungai yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah proses tahapan transpirasi, yang dimana proses ini adalah ketika air menguap dari tanaman, terutama melalui daun. Hal tersebut juga dapat berpotensi untuk mengembalikan uap air kembali ke udara. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen penting dari siklus air itu sendiri. Saya persilakan kepada rekan saya, yaitu Naura Ramadhani, untuk menjelaskan komponen penting tersebut. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang komponen penting dari siklus air global yang sekarang diperkenalkan secara singkat. Yang pertama yaitu uap air yang merupakan penyerap utama di atmosfer, baik radiasi gelombang pendek maupun gelombang panjang. Kondensasi uap air melepaskan sejumlah besar panas laten 2,5 kali 106 Joule per kilogram, menghangatkan atmosfer dan mempengaruhi sirkulasi atmosfer. Yang selanjutnya, air cair di atmosfer adalah hasil kondensasi. Awan secara signifikan mempengaruhi fluks radiasi di atmosfer dan di permukaan bumi. Curah hujan sangat bervariasi dalam ruang dan waktu. Hal ini mendorong siklus hidrologi di permukaan tanah dan mengubah salinitas permukaan di lautan. Lalu yang selanjutnya, evapotranspirasi adalah aliran balik air dari permukaan bumi ke atmosfer dan memberikan fluks panas laten dari permukaan. Evapotranspirasi dipengaruhi oleh kondisi atmosfer dan tanah serta vegetasi. Lalu, kelembapan tanah mempengaruhi keseimbangan energi di permukaan tanah karena kurangnya air yang tersedia akan menekan evapotranspirasi evapotranspirasi dan mengubah albedo permukaan. Kelembapan tanah juga mempengaruhi limpasan dan infiltrasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik dari materi kali ini, yaitu siklus air adalah proses berkelanjutan pergerakan air di bumi didorong oleh energi matahari dan gravitasi.
Air menguap, berubah menjadi awan, turun sebagai hujan, meresap ke tanah, dan mengalir kembali ke laut. Siklus air sangat penting untuk kehidupan, mengatur iklim, dan membentuk lanskap. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kami selaku kelompok 3 ingin memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.